Maya itu dulu awalnya sebenarnya, kenalnya justru dari, Dani Ahmad Dhani dari Dewa dulu. Jadi aku dulu sebelum make up-in cewek-cewek ini, justru make up-in-nya, cowok-cowok. Ari Lasso, Once tuh udah langganan aku pakai bulu mata tanem. Make up artist sama klien it's so close ya, too close malah kadang-kadang kan gimana antisipasinya kalau aku gini, aku pakai APD jadinya. Memori akulah waktu kemarin make up-in BCL waktu almarhum Ashraf baru meninggal itu, jadi dia pertama kali kerja, pertama kali nyanyi setelah almarhum meninggal. Dian Sastro, ini juga dari kecil, Oh iya ya? dari dia tuh dulu dari SMA, dulu kan band-band tuh pasti modelnya rata-rata gadis sampul, salah satunya Dian. Jadi dia dulu masih pakai seragam Oh my ke God. lokasi syuting. Sekarang udah punya anak 2 dia. Aku sempat make up-in Ratu Malaysia tuh berapa lama ya, sampai Brunei, heeh. Brunei juga kerajaannya pernah aku pegang. Hai, ada Indi Arisa di sini as your host di Teritori Teman Cerita Inventory. Apa kabar teman cerita? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan hari ini spesial banget di Backstager Edition. Indi akan ngobrol sama seorang perempuan yang punya magic hands yang bisa menyulap wajah-wajah orang untuk jadi cakep. Mau cewek mau cowok ya, apalagi banyak banget yang disulap jadi cakep-cakep, jadi ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu tuh dari kalangan selebriti. Jam terbangnya juga udah gak usah diraguin lagi. Tapi sebelum kita nanti ngobrol langsung sama orangnya, Indi mau ngucapin terima kasih banyak buat El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Ini kamarnya seru banget kan? Jadi buat kamu yang lagi trip ke Bandung atau pengen staycation, jangan lupa kepoin Instagramnya @elhotelroyalbandung. Yuk, kalau gitu sekarang langsung aja Indi akan ngobrol sama Kak Mia, a.k.a. Bu Miau. Halo Kak Mia, apa kabar? Baik. Terima kasih. Ini apa kabar? Baik juga. Ya akhirnya aku menginterview salah satu MUA hits yang ada di Indonesia. Dan aku pasti kasih tahu sama tim Inventory ternyata Kamia itu udah jadi MUA before it was cool ya. Sekarang kalau misalnya kita ngeliat tuh kayaknya banyak banget orang yang jadi MUA, udah gitu terkenal juga karena kan kita sering banget lihat platform sosial medianya tuh dijadiin kayak apa ya istilahnya kayak portfolionya mereka gitu ya. Sampai banyak banget MUA yang followersnya emang jadi banyak karena mungkin isinya adalah orang-orang cantik yang mereka make upin gitu. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin soal MUA yang udah senior ini tuh kayaknya yang udah papan atas juga yang pop di mindset orang-orang adalah Bu Miau, @bumiau. Nah, Kak Mia, boleh diceritain dulu dong akun Bu Miau tuh dari mana sih asal usulnya gitu? Kenapa @bumiau? Jadi, sebenarnya nama aku Mia ya, nama panggilan aku Mia. Jadi dulu tuh, dipanggilnya ya kalau nggak Mbak Mia, ya Mia, ya biasa. Karena kan awalnya memang kita berangkatnya juga dari umur-umur yang sama. Nah, terus udah gitu lama-lama, makin lama generasinya makin bawah kan yang aku make up-in. Tapi sebenarnya nama Bu Miau sendiri tuh gara-gara dari Mia Mia jadi Miau Miau gitu, terus tiba-tiba si Bunda Maya ya, Maya, jadi Maya suka melesetin, udahlah Bu Mia jadi Bu Miau gitu akhirnya, Oke. heeh. Berarti Jadi asal dia ya heeh, dia yang kayaknya dulu, nemuin ya. Oke. Nah, ngomongin soal Bun Mai, ini juga kalau misalnya emang yang dilihat ya, semua orang mungkin bisa lihat gitu ketika ngebuka profil Instagramnya Kak Mia tuh pasti banyaknya memang wajahnya itu Bun Mai alias Bunda Maya atau enggak BCL. Mmm. Nah, ini tuh kayaknya Kak Mia udah langganan bangetnya, mereka berdua gitu ya. Nah, itu dulu awal mulanya gimana sih, Kak Mia? Mungkin boleh ceritain dikit, gimana ceritanya Kak Mia bisa jadi seorang makeup artist, dan bener nggak sih katanya emang di-make-up-in sama Kak Mia tuh memang artis-artis dari dulu, sampai akhirnya sekarang bisa katakanlah jadi pegangannya Bun Mai dan juga BCL yang kayaknya mereka kemana mana makeup artist-nya Kak Mia deh, of the times. Masih mau sama aku aja kali kayaknya sih mereka ya. Lumayan agak panjang sih perjalanannya kalau Maya sama BCL ya. Dari Mhm. Maya itu dulu awalnya sebenarnya, kenalnya justru dari, Dani Ahmad Dhani dari Dewa dulu. Jadi aku dulu sebelum make up-in cewek-cewek ini, justru make up-in-nya, cowok-cowok jadi dari banyak Oh. anggota band lah yang
yang aku make upin dulu awal karirnya. Jadi bersamaan dulu munculnya dari MTV ya, dulu kan banyak tuh video musik yang dibikin dulu awal-awalnya. Jadi mulainya itu aku diajak salah satu sutradara kondang juga waktu itu, Riza Mantopani, untuk bantu make upin video klipnya Dewa pertama itu tahun 96 pas 97 ya, saking lamanya sampai lupa tahunnya, 96 kalau nggak salah ya. 96 akhir gitu, dulu lagunya video klipnya untuk video klip lagu Kirana, single Kirana. Nah, habis dari situ mulai ya lanjut terus gitu ya. Kelihatannya ya, dari industri. Jadi mulainya sebenarnya jauh sebelumnya, bukan jauh sebelumnya ya, sebelumnya sedikit itu dari iklan dulu. Jadi aku tuh memang udah keluyuran kemana-mana, iklan dulu, terus kemudian video musik, jadi berhubungan dengan video, terus kemudian dari video ke artis-artisnya sampai sekarang gitu. Terus wedding, jadi berkembang terus gitu, Ndi. Oh, berarti kalau bisa dibilang awal mulanya make upin orang-orang yang katakanlah untuk di depan layar ya, make up untuk kamera gitu ya, Kak, ya? Iya, untuk acara ya, untuk event, untuk ya itu, promosi lagunya, untuk kebanyakan sih video klip ya dulu, karena memang zamannya pada saat itu sih. I see. Gitu. Nah, ini katanya Kamia awal mula menggeluti profesi sebagai MUA itu katanya ya gara-gara hobi gitu ya. Sampai waktu itu tuh bener nggak sih sampai apa ya, ibaratnya meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya demi hobi ini. Nah, katanya dulu Kamia itu saat itu berkarir di dunia perbankan. Itu gimana ceritanya sampai akhirnya ya udah deh, akhirnya fokus dan juga serius sebagai MUA. Iya, jadi dulu sebenarnya bukan sebelum juga sih, karena aku tuh seneng gambar dari kecil dan kebetulan gambarku tuh selalu gambar perempuan, muka perempuan, entah kenapa gitu. Kalau untuk gambar pemandangan tuh pasti kacau banget, jadi memang spesifik gambar perempuan aja. Oke. Udah gitu ya seneng aja gitu lihat perempuan dandan apa segala macam gitu, terus mama dandan diperhatiin, majalah-majalah perempuan pokoknya selalu aku perhatiin gitu. Sampai akhirnya bercita-citalah aku menjadi seorang pelukis ya. Pengen banget jadi pelukis gitu, kayak 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 wah seru nih gitu gambar-gambar, nggak usah mikir kan kalau melukis pikirnya. Iya, iya, iya. Habis itu lulus SMA, nyoba daftar di seni rupa ITB karena memang udah cita-cita, jadi dulu salah satu sekolahnya yang hits banget untuk bagian itu ya di sana. Udah ikut coba tes ternyata nggak dapet, Ndi. Oh, nggak jadi anak SR ternyata ya. Kurang berbakat kayaknya. Susah banget, tesnya susah banget. Terus kan aku juga nggak ikut bimbingannya apalah zaman dulu itu ya, ada ya. Kemudian ya karena nggak dapet, akhirnya terus potong, ya maksudnya ambil banting setir lah, maksudnya ya udahlah kita coba pakai jalur sekolah biasa gitu. Jadi aku dulu juga daftar di universitas lain gitu, salah satunya juga UI juga sempat keterima, cuman aku kayak kok jauh banget ya dari rumah. Kebetulan rumahnya di Cikini, UI dulu Depok yang harus naik kereta atau harus kos di sana, terus kayak kejauhan. Belum siap, akhirnya terus aku daftar di salah satu sekolah tinggi ekonomi di dekat rumah sih, di Kuningan, di Perbanas. Nah, karena sekolah di keuangan, jadi ya jalurnya tuh kayak kerjanya ya carinya ya di bank. Tapi sebelum selesai kuliah itu aku mulai diajak temen untuk ikut make upin satu project. Dulu tuh ingat banget ada project iklan, aku disuruh ikut bantuin aja gitu kan. Aku kan seneng ya, jadi seneng nyambi gitu. Udah seneng kerja dari dulu. Jadi kayak dari situ mulai tuh ada project iklan dulu kalau nggak salah tuh project iklannya Pak Triawan Munaf. Sampai situ terus bergulir aja. Jadi kayak kan aku udah masuk, ada job kedua, job ketiga, terus sampai akhirnya ketemulah job dari video klip ya, dari industri musik ya. Jadi bersinggungan dengan industri yang lain, tapi tetap sebagai make up gitu. Itu juga diajak teman karena zaman dulu kan belum ada sosial media. Jadi ya masih dari mulut ke mulut gitu dan make up artis zaman dulu tuh sangat sedikit sekali, Ndi. Jadi kayak orangnya itu lagi, karena dulu kan industri makeup itu kebanyakan di salon, jadi belum ada freelance kayak aku tuh dari pintu ke pintu ini belum ada, apalagi perempuan, banyakan laki karena memang makeup ini pekerjaan fisik, jadi
ketahanan untuk syuting dari pagi sampai pagi lagi, terus berdiri dulu kan, terus belum ada asisten, terus make up-in nggak cuma satu orang, kalau sekarang cuma satu orang. Kalau dulu ya anggota band ya segitu banyaknya ya aku make up-in plus model. Kirana itu salah satu yang banyak banget talentnya gitu. Jadi nah salah satunya ya itu ketemu Maya di situ. Ya, makanya jadi di situ sampai situ ya udah bergulir aja. Nah, 94 selesai kuliah, itu aku keterima di, salah satu bank asing. Nah, sementara pekerjaanku yang lain, yang makeup ini masih ada. Jadi kalau waktu senggang aku itu kayak hobi ya, hobi tapi agak menghasilkan lah gitu. Dikerjakannya di waktu senggang. Apa sih namanya side job ya kalau sekarang ya. Nah udah terus, kebetulan, di bank itu aku dapat permanen, karyawan yang permanen, karyawan tetap tapi, apa namanya, pakai shift ya. Jadi karena itu customer service dulu kan booming banget ya, zaman kartu kredit itu jadi customer service, jadi ada shift-shift-nya dan kebetulan di situ, shift-nya aku nggak yang full 8 jam karena, mereka memerlukan yang 4 jam, khususnya buat yang cuman mau kerja part-time ya, part-time tapi permanen gitu. Nah, habis itu karena, wah menarik nih, jadi aku bisa sekalian nyambi make up kan, jadinya kan nggak banyak program kayak gini. Jadi sebenarnya buat ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang masih mau kerja tapi udah punya anak, jadi butuh waktu kerjanya cuma 4 jam. Terus sampai situ ya aku ambil dan dari 2001, 95 sampai 2001 aku kerja di, bank asing itu, karena juga, aku juga declare ya, jadi aku memberitahu mereka karena aku punya kerjaan lain dan diperbolehkan, jadi nggak ngumpet-ngumpet ya. Jadi asal waktunya disesuaikan, jadi akhirnya jalanlah dua-duanya. Alhamdulillah sih itu. Jadi satu sisi aku kerja di corporate, yang satu sisi aku menjalankan usahaku, ya kalau bisa dibilang ya usaha sendiri ya itu ya jadinya ya. Jadi berjalan bersamaan sampai akhirnya tahun 2001, habis Krismon tuh kalau nggak salah, Krismon mereka punya program, ya sama lah kayak kalau lagi resesi apa segala macam kan pasti ada, PHK apa segala macam gitu ya, tapi mereka punya program itu namanya golden shake hand. Jadi di apa namanya, ditawarkan ke karyawan siapa yang mau pensiun duluan dengan sejumlah, dana pensiun gitu mereka. Wow, aku kan langsung, "Aku mau pensiun." Oh, mi, udah duluan daftarnya. Jadi ya udah, akhirnya golden shake hand deh aku, dengan mendapatkan modal usaha, aku melanjutkan karena memang disitulah susahnya fokus untuk 2 pekerjaan ya. Plus aku waktu itu juga tahun 97 tuh aku menikah. Jadi, sibuk banget tuh kayaknya. Jadi dari situ sebetulnya kayak semacam blessing in disguise ya, kita buat dana pensiunnya bisa buat modal, bisnis, tinggal mau makeup gitu, dan Iya. nikah juga gitu ya. Iya, sempurna hidupku. Dan sampai saat itu keterusan akhirnya jadi makeup artist ya? Iya, mau nggak mau, ya aku tadinya gini, mikirnya gini, kalau kerja di bank tuh kayaknya, waktunya dari 95 ke 2001 di tengah-tengahnya tuh aku dipromot jadi full time. Mulai wow, nggak bisa ngatur waktu kan, udah mulai kerepotan sendiri, terus jadi ya, kayaknya pas waktu ditawarin untuk golden shake hand ya makanya aku berminat banget gitu, karena menurut aku lumayan, bidang yang satu lagi lumayan, apa ya namanya ya, mmm, potensi lah, apa sih ya, challenging lah buat aku karena memang mungkin karena hobi juga jadi kayak, oh di sini kayaknya lebih seru nih gitu. Dan passion banget ya maksudnya untuk melukis gitu, melukis wajah orang, Heeh heeh heeh, iya media iya. kanvas. Kayaknya kesannya kayaknya, seru nih, pokoknya lebih seru daripada ini kan kayak, ada bos marahin ini itu gitu. Lebih teratur, walaupun sebenarnya menarik juga, banyak sekali pelajaran yang aku dapetin dari sebuah perusahaan corporate ya, Ada iya, experience-nya gitu ya? kalau aku nggak pernah kerja di sana, aku tidak pernah menyesali, kalau aku nggak pernah bekerja di sana, aku nggak mungkin sampai di sini sekarang kan Iya, sebenarnya. membangun kedisiplinan kita, etos Iya, kerja membiasakan, kita ya. belajar sistem, belajar ini, belajar ketemu orang, belajar ngomong, belajar macam-macam lah. Jadi itu diimplementasikan ke,
aku sebagai makeup artist gitu. Jadi Oke. tahun 2001 aku resmi resign dari sana, dari perusahaan itu dengan harapan kalau makeup nih bisa ngatur waktunya sendiri gitu, lebih santai, lebih aku, dikontrolnya lebih di aku kan. Ternyata enggak, Di. Aku sering denger tuh yang katanya pengen jadi freelancer, katakanlah, "Oh, lebih enak deh kita bisa Berat. sendiri." Nah, malah katanya lebih sibuk dan lebih kayak, capek banget malah kayak gitu ya. Karena bebannya adalah kalian atau kita tuh harus memproduksi terus kan, berproduksi, Iya. dan kita harus saving, kita harus berstrategi gimana caranya, bulan-bulan apa yang lagi full, bulan-bulan apa yang kosong, yang gitu-gitu kan kita. Untungnya aku udah kerja di perbankan ya, jadi sudah hitung-hitung gitu. Bener-bener nggak ada yang sia-sia ya Nggak ilmu ada yang sia-sia. pekerjaan gitu ya. Oke, nah tadi Jangan dilawan, takdir jangan dilawan. betul betul betul. Kak, ini balik lagi tadi ke makeup yang katanya Kamia itu awal bisa makeupin Dewa 19 itu kan, dari Mas Rizal Mantovani juga gitu kan ya. Mhm Nah, mhm. tapi kalau misalnya ngomongin soal makeupin cowok gitu ya, itu sebetulnya ada kesulitan yang berbeda nggak sih dengan makeupin cewek gitu? Karena kan katanya ada yang bilang less is more gitu, meskipun mungkin kelihatannya cowok nggak ribet yang kayak cewek, tapi bukannya di situ yang tricky banget ya ketika gimana caranya kelihatan bagus tapi minimalis gitu. Iya. Wah, sebenarnya sih semuanya sama aja ya, makeupin cowok, cewek, Mhm, orang tua, orang muda gitu, semua challenging. Anak kecil juga kan, mhm. eee, gimana caranya kelihatan semua tuh kelihatan, apa ya, aku ngomongnya bagus, pretty, beautiful gitu. Walaupun dia cowok, walaupun dia cewek kan kita juga seneng ya ngeliat cowok cakep gitu kan, Iya nggak dong, berminyak mukanya, tapi nggak berlebihan, tapi kok keren ya iya skin iya. tone-nya, angle-nya, jatuhnya rambut tuh semua aku pelajarin ya. Hmm, Alhamdulillah aku ketemu sama sutradara-sutradara senior yang jagoan-jagoan dulu dari Rizal, Jai Dimas, Olek, Taba, siapa lagi, Hedi, terus, Yose, banyak deh. Jadi aku banyak belajar setting, lampu, belajar kamera, belajar angle itu dari mereka, dan mereka tuh kan, mhm, emang mister proses semua ya. Jadi ya itu, apa namanya, salah satu periode di mana aku belajar tentang industri, video musik ya. mhm. Video musik yang belum sampai show ke penyanyi ya. Jadi itu waktu itu tuh masih di video kalau menurut aku ya, era itu gitu. Gitu, Ndi. Oke. Terus nih, Mhm. tapi aku punya pertanyaan juga nih, Kak Mia. Kadang kalau misalnya kita ngelihat, portfolionya MUA di Instagram gitu ya, Heeh. itu banyaknya tuh kenapa ya, mereka tuh menampilkan hanya foto-foto cewek-cewek aja. Padahal kan maksudnya, apa ya, kita juga kalau misalnya ngelihat cowok-cowok makeup-nya mukanya bagus, enak dilihat karena makeup yang lumayan jago dari tangan-tangan MUA-nya, itu juga kan kayak seru aja gitu. Nah, tapi kalau dari Kamia sendiri, ini juga pas lihat ke bawah, kok fotonya cewek semua ya? Dan akhirnya merepresentasikan pertanyaan pada semua MUA gitu. Kenapa kalau Oh, oke artisnya oke. cowok atau kliennya cowok tuh jarang di-upload sih, Kak? Katakanlah dia artis gede padahal gitu, yang semua orang mengakui ini orang emang ganteng banget gitu loh. Heeh heeh. Sebenarnya sih aku dulu pengen ya, cuman kan belum ada Instagram. Oh, Terus sekarang banget foto-foto juga iya, mungkin karena sekarang, aku masih lumayan, make-up-in Ari Lasso ya, sampai sekarang ya? sampai sekarang kalau dia bikin video klip, terus, Mas Andi Rianto. Jadi masih ketemulah sama teman-teman lama kita itu yang masih sampai sekarang juga masih eksis ya, bantu-bantu untuk, ini mereka ya. Mhm. Eee, Kayaknya aku upload deh, cuman mungkin udah ke bawah-bawah ya, dan jarang juga mungkin ya. Jadi untuk keperluan, bikin video tuh mungkin ya, tapi kalau untuk show-show sih kayaknya mereka juga udah nggak pakai makeup artist, kecuali disediakan dari TV station-nya gitu. Iya, Tapi biasanya ya itu memang untuk yang heeh, video-video gitu ya aku pasti. nggak aku dulu juga jarang banget foto-foto sama mereka karena ya itu belum zamannya kali ya, Ndi, ya. Jadi Mhm. sibuk juga dengan serombongan serombongan band-band itu kan. Oh iya Jadi udah sih. capek dari mulai Iya iya. dari mulai aku tuh dari awal Dewa Dewa, terus Padi Mhm. Padi, Gigi, Sheila on 7 dari awal sampai terakhir ya, aku pernah make up-in juga Boomerang, Edane, pokoknya you name it lah, semua Iya. pemain band Indonesia. Cowok-cowok itu almarhum Chrisye, Iwan Fals, siapa,
banyak deh pokoknya sampai terakhir itu Peter Pan. Nah, Oke. Peter Pan selesai, habis Peter Pan selesai muncullah, artis-artis cewek itu juga dari yang kecil-kecil nih, kayak Sherina dari yang kecil, aku memang sudah megang Sherina dari kecil, terus Gita Gutawa, kemudian generasi berikutnya adalah Agnes Monica, kemudian BCL. Nah, itu satu rombongan tuh, Rosa, habis itu tahun 2000, mungkin 2005, 2006, Ratu, Maya sama Mulan. Terus, nah dari situ bergeser video mulai ke artis-artis cewek, dari artis-artis cowok bergeser ke artis-artis cewek. Jadi memang aku banyak ininya, banyak proses dan Iya, lompat-lompat. dan surprisingly apa ya, menariknya justru dari make-up-in cowok-cowok dulu ya, baru ke make-up-in Iya, justru menurut aku makeup yang paling susah adalah makeup cowok-cowok dulu, karena satu, gimana kelihatannya mereka tetap seperti, cowok-cowok iya, macho nggak pada berubah. zamannya kan. Iya, iya, oke. Terus mereka kan juga, apaan sih?" Tapi tetap mau didandanin kan, kayak Ari Lasso, Once tuh udah langganan aku pakai bulu mata tanem tuh, aku dari dulu udah pakai mereka bulu mata tanem, karena memang memerlukan gitu, untuk di kamera memerlukan skin tone-nya harus gimana, jatuhnya rambut tuh, Jai Dimas tuh kalau masalah rambut tuh repot banget tuh kayaknya, tapi memang harus gitu. Jadi kamera kan angle-nya beda-beda ya Iya. masing-masing. Gitu, jadi kelihatan cakep terus lah Iya gitu, berarti sampai bener-bener dipikirin ya oleh seorang makeup dipikirin, artist. heeh, Iya, 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 oke. gitu. Terus berarti kalau kemarin Mas Andi Rianto yang terbaru video klip yang bareng sama Raisa juga sama kami Aku ya? kebetulan nggak bisa waktu itu, jadi dia sama Oh, makeup artist lain, nggak apa-apa oke. dong. Tapi ada nggak sih Kamiya artis cowok yang emang dia tuh request gitu kalau makeupnya harus tebel dong gitu kalau buat penampilan di layar kaca katakanlah. Kayaknya enggak ya, kalau kalau bagian aku dulu kayaknya paling paling kayak, bawah mata ya, kalau ada yang biasa kan mereka di zaman dulu kan masih muda pada suka begadang-begadang apa Iya, gitu, atau yang, rambutnya kebanyakan kalau cowok sih lebih ke rambut ya, lebih maunya jatuhnya gitu, lebih rempongnya di situ. Jangan salah loh, artis-artis cowok tuh juga cerewet-cerewet, bukan iya, cerewet suka negatif request ya, ya. positif. Iya, iya, pada request gitu kan ya. Karena mereka punya represent brand, represent karakter yang harus dimunculkan kan di sebuah video klip gitu. Jadi ya aku juga discuss sama labelnya, discuss sama anak bandnya gitu, mau sama sutradaranya. Jadi semuanya, pada saat syuting tuh selaras lah gitu. Bahasanya. Oke. Terus ini setelah perjalanan panjangnya Kamiya make-up-in, orang-orang, jadi profesional MUA gitu ya, itu kan pasti ketemu banyak banget macamnya, wajah-wajah dari bentuk ya pokoknya apa ya, karakter shape-nya tuh pasti beda-beda kan ya. Ya. Ada nggak sih Kamiya karakter wajah yang challenging banget gitu menurut Kamiya gitu? Atau ya secara general juga termasuk bentuk wajah seperti apakah yang challenging untuk para MUA gitu yang kayak, "Aduh ini agak susah nih tonjolin sisi yang, oke-nya misalnya." Mungkin karena, gimana ya aku ngomongnya ya, challenging pasti semuanya menurut aku sih challenging ya. Karena Mhm, setiap muka itu kan beda ya pasti ya. Kalau mhm. menurut aku jadi gini, kalau aku berusaha banget untuk tidak meremehkan, Mhm, apa yang ada, kanvas di depan aku gini ya, di depan aku untuk aku make iya up. sih. Karena yang kelihatannya cantik ternyata memang ada juga kelemahannya. Yang Mhm, kelihatannya misalnya, kok kayaknya, mukanya terlalu bulat, apa nggak ada shaping-nya, tapi ternyata dia punya kelebihan juga yang bisa ditonjolkan. Jadi aku harus pintar-pintar melihat, sisi mana gitu, sisi mana yang harus ditonjolkan, sisi mana yang harus dikoreksi gitu, untuk jadinya enak aja dilihat. Kalau aku sih intinya itu Cindy ya. oke. Jadi Oh, semua buat aku challenging sih. iya berarti kalau misalnya akhirnya si makeup artist-nya udah bisa ngebaca karakter wajah orangnya, udah tahu shape-nya, itulah kenapa mungkin orang-orang yang biasanya di makeup tuh mereka ada katakanlah pegangan MUA yang itu-itu lagi, karena ya dia udah paham gitu struktur mukanya kayak gimana Iya, gitu betul ya. betul, ya, that's right. Ya, maksudnya udah hafal, sudah mengerti, sudah tahu, sudah bonding ya antara yang di-makeup dengan yang, makeup-in, artisnya atau siapapun itu. Jadi itu lebih mudah, tapi be careful, biasanya akan menjadi begitu-begitu aja. Jadi antara artis dan makeup artist atau antara klien dan makeup artist itu harus, banyak diskusi, banyak belajar juga, karena kalau makeup-nya gitu-gitu aja kan lama-lama bosen ya. Iya, Kita iya, juga tekniknya ya, mengeksplor muka ya kan, gitu, gaya kita, biar nggak ngebosenin, gitu betul. katanya.
Nah, tapi kalau ngomongin soal ciri khas nih dari Kamia itu biasanya yang jadi trademark bener nggak sih katanya vintage makeup look. Nah, itu Waduh, biasanya apa trik yang diaplikasikan sama Kamia atau mungkin yang bisa nanti teman-teman tiru gitu ya untuk menciptain karakter si makeup vintage look kayak gayanya Kamia gitu? makeup artist sama klien it's so close ya, Hmm. too close malah kadang-kadang kan Bener-bener kayak berapa hanya berapa senti saja gitu ya. kayak dokter gigi kan jadinya ya, kayak wow, muka ke muka gitu. Bener bener. Gimana antisipasinya? Kalau aku gini, aku pakai APD jadinya. Terakhir, kalau memang perlu lip gloss, kalau enggak, ini, aku tapping pakai powder. Oke, Lagi biasanya ya. heeh heeh, jadi nggak terlalu creamy gitu. I see. Heeh. Oke, itu bisa ditiru tipsnya ya, biar dia lebih Mhm. stay juga dan non transferable. Alhamdulillah sih sekarang ada Instagram ya, Ndi. Jadi kayak aku kadang-kadang sebelum make up-in orang suka minta account Instagram-nya, bukan buat kepo loh, tapi aku yang paling deg-degan ya sebenarnya kalau kalau aku pegang anggota keluarga, itu lebih deg-degan loh. Dia makeup sendiri sama make up-in orang itu Orang, iya. tekniknya beda sekali, heeh, aku nggak bisa tuh makeup sendiri. Sebenarnya agak menyedihkan, tapi itu jadi salah satu pelajaran juga ya, maksudnya memori aku lah waktu kemarin make up-in BCL waktu almarhum Ashraf baru meninggal itu, jadi dia, eee, pertama kali kerja, pertama kali nyanyi setelah almarhum meninggal.